Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membawakan sebuah roman klasik, Kalau Tak Untung, karya Selasih. Semoga pengarangnya yang sudah berada di alam barzah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka nomor 1095, cetakan pertama 1933, edisi elektronik 2021. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia setiap malam mengikuti channel YouTube Insan Dongeng. Selamat mendengarkan. Rasmani, Mani, bangunlah, hari telah tinggi, engkau akan pergi ke sekolah. Demikian terdengar seru seorang ibu yang sedang menyapu membersihkan rumah kecilnya. Mendengar seru itu, berbangkitlah seorang anak perempuan dari sebuah bangku tempat tidur. Sambil menghapus-hapus matanya, duduklah ia di tepi bangku itu sebagai menantikan perintah yang kedua. Jangan duduk lagi, ambil sabun dan basahan, pergilah ke sungai, sebentar ibu datang. Perintah ini pun dengan segera diturut oleh Rasmani. Diambilnya sekalian yang disuruhkan ibunya itu, dan berjalanlah ia ke sebelah batang air, tiada berapa jauh dari rumahnya. Baru saja Rasmani turun tangga, ibunya meninggalkan pekerjaannya pula mengambil sehelai baju Rasmani yang bersih, sehelai kutang dan sehelai celananya, serta berjalan menurutkan anaknya. Belum siap Rasmani membuka pakaiannya, ibunya telah sampai pula di tepi batang air itu. Sesudah menegur kawan setepian yang ada di situ, diambil ibu tadi tangan anaknya dan dibawanya masuk ke batang air itu. Dengan muka yang jernih dan tenang, dicempungkan ibunya Rasmani ke dalam air. Disabunnya seluruh tubuh anaknya itu dan digosoknya dengan hati-hati. Setelah selesai Rasmani mandi, dipimpin ibunya pula ia ke tepi sungai dan ditolongnya melekatkan pakaian. Sesudah memberi selamat tinggal kepada sahabat kenalan yang ada di situ, beriringlah pula ibunya dan anak itu pulang. Setiba di rumah, berserulah ibu Rasmani memanggil Dalipah, anaknya yang tua. Ipah, bawa kemari sisir rambutnya, dan sudah itu beri ia nasi. Mendengar seru itu, keluarlah Dalipah dari dapur, diambilnya sisir dan sepotong perca. Dipanggilnya Rasmani ke dekat sebuah jendela, dengan hati-hati disisirnya rambut adiknya itu. Dijalinnya baik-baik dan diikatnya dengan perca kain tadi. Sudah itu pergilah Dalipah ke dapur, diambilnya nasi sedikit dan diberikannya kepada adiknya itu. Mani, katanya sebagai orang beribah hati, tak ada lauk untukmu hari ini. Laukmu tadi malam telah habis. Maukah kamu makan dengan gulai paku? Bukankah gulai itu pedas, Ipah? Dengan garam sajalah saya makan, jawab Rasmani. Dalipah pergi ke dapur, diambilnya garam sedikit, digilingnya halus-halus dan digaraminya nasi Rasmani. Iba benar rupanya hati Dalipah melihat adiknya makan dengan garam itu, tetapi apakah yang akan dikatakannya? Suatu pun tak ada yang dapat diberikannya untuk pemakan nasi oleh adiknya itu. Sambil menuang-nuang air panas dari sebuah mangkuk ke mangkuk yang lain, berkata-katalah kepada Rasmani. Berapa orang anak perempuan sekelas dengan engkau, Mani? Banyak, Pak. Lebih dari 12. Alangkah banyaknya ketika kakak bersekolah. Cuma 3 orang. Kami tak ada pula yang terus belajar sampai ke kelas 5. Seorang keluar dari kelas 3.
dan kakak dengan si Inah keluar dari kelas 4? Iba benar hati kakak ketika kakak dikeluarkan ayah. Kawan-kawan kakak sekelas banyak yang jadi guru, padahal mereka itu jauh lebih bodoh dari kakak ketika di sekolah. Apa sebabnya Ipah dikeluarkan ayah? Sahut Rasmani kepada kakaknya, Dalifah. Ayah tak dapat membayar uang sekolah lagi. Adik kita si Umar lahir dan ibu sakit-sakit saja selalu. Lagi pula engkau telah patut pula masuk sekolah. Ayah dan ibu tak suka melihat kita tak bersekolah, dan membayar untuk kita berdua tak sanggup orang tua kita. Mani, pontenmu tak ada yang buruk, benar? Alangkah besarnya hati kakak kalau engkau jadi guru nanti. Sambil berkata-kata itu, melihatlah ia berkelilingnya ketiadaan dan kekurangan di pondok kecil tempatnya tinggal itu, yang menandakan kemelaratan dan kesukaran hidup orang yang mendiaminya. Sebagai menekan hati Dalifah dan menyesakkan dadanya, ia melawan adiknya berkata-kata itu. Tak lain maksudnya hanyalah supaya nasi yang bergaram itu dapat ditelan adiknya. Payah benar ia akan menghilangkan perasaannya ketika itu, tetapi ketika dilihatnya nasi adiknya hampir habis, senang jugalah hatinya sedikit. Ketika Rasmani makan itu, orang tuanya sedang bercakap-cakap pula di ruang lain. Ala, sudah turun pula hujan. Tiap pagi saja hari hujan sekarang. Payah benar Rasmani akan pergi ke sekolah, kata ibu Rasmani sambil menjenguk keluar dari jendela. Iya, jawab bapak Rasmani. Sekarang musim penghujan, tidak saja pagi, petang tak berhenti-hentinya, juga turun hujan lebat. Kemarin ketika saya menjemput Rasmani dari sekolah mengaji, hampir sampai ke lutut tinggi air di jalan raya. Iba hati saya melihat anak itu. Tiap hari saja ia berhujan-hujan, akan disuruh tempoh belajar tak mungkin. Pertama, ia akan ketinggalan dari kawannya, baik di sekolah pagi ataupun di sekolah mengaji. Kedua, tentu kita mengajar ia malas. Saya takut kalau kesehatan badannya terganggu karena selalu berdingin-dingin. Telah lama benar saya berniat akan membeli sebuah payung. Sampai sekarang tak dapat-dapatnya juga. Pencaharian sukar benar, hasil ladang hampir tak berharga. Jangan itu pula yang kakanda rusuhkan. Kalau tak dapat akan kita apakah jua. Kain anak-anak tak sampai sebelit badan. Makan asal jangan mati kelaparan saja, kata ibu Rasmani memperlihatkan sabarnya. Payung pula yang akan dibeli. Bukankah pisang di belakang rumah masih berdaun? Petang pagi saja mengambil daun pisang. Daun habis, anak tak terlindung. Akhirnya pisang itu akan mati pucuk saja. Pembungkus lepat untuk jagalanmu. Itu juga penyisip atap rumah pun itu. Ibu Rasmani tak menjawab lagi. Dilepasnya pandang kiri dan kanan dan berdiri ia ke dekat jendela serta melihat keluar. Bapak Rasmani pun berdiri mengambil pisau yang tersisip pada dinding bambu rumahnya. Lalu pergi ke belakang rumah. Di situ dipotongnya 2 helai daun pisang, sehelai untuknya, sehelai untuk Rasmani, dan terus ia ke muka rumah. Di jenjang sudah berdiri Rasmani akan berangkat ke sekolah. Di tangannya ada sebuah kotak kecil yang berisi perkakas sekolah. Bajunya kain putih separuh lusuh meskipun bersih telah berjahit-jahit. Turunlah Mani, kata bapaknya. Ini tudung untukmu. Saya terus ke sawah, katanya lagi sambil memandang kepada istrinya yang masih berdiri di jendela. Ibu Rasmani tak menjawab melainkan tersenyum ia sedikit kepada keduanya sebagai memberi selamat jalan kepada mereka itu. Diturutkannya anak dan bapak itu dengan matanya sampai keduanya hilang dari pemandangannya. Dengan tak disangka-sangkanya bercucuranlah air matanya, berbagai-bagai hal mengharu biru kepalanya.
Hatinya pedih, dadanya sempit, terbayang-bayang di matanya hidupnya semasa kecil. Orang tuanya mempunyai sawah berbidang-bidang, ternak berkandung, batang kelapa tak terhitung, tebat ikan segenap penjuru. Mereka tempat orang menyelang tenggang, tempat orang mengadukan halnya. Sungguh pun demikian, ia tak pernah merasai kesenangan. Dari kecil ia diajar mengerjakan pekerjaan yang berat, turut ke sawah dan ke ladang, pergi menggembala ternak, pergi menumbuk dan menjemur. Pendeknya sekalian kerja yang dikerjakannya, lagi pula tak pernah ia disuruh belajar yang lain. Tak ada ia mempunyai pengetahuan. Tampak-tampak di matanya bagaimana kesenangan yang boleh didapat anaknya kalau akan berharta banyak itu. Oh, tentu saja anaknya akan diserahkan belajar menuntut pengetahuan tinggi yang akan menyelamatkannya kemudian hari. Sekarang apakah yang akan dikatakannya? Ia hidup di rundung malang, sekalian harta itu telah habis, dihabiskan oleh saudaranya. Sawah ladang digadaikan saudaranya, batang kelapa dijualnya, berturut-turut kerbau jawi dihelaknya, tebat ikan dan rumah tempat diam pun menjadi milik orang. Sekarang ia mendiami pondok beratap lalang, ibu bapa tak ada lagi, ninik mamanya tak hendak mengacuhkannya. Alangkah besar sesal Ibu Rasmani kepada saudaranya itu, kakak kandungnya, yang telah menjerumuskannya ke jurang kemelaratan. Kakaknya yang amat dikasihinya telah menghabiskan hak miliknya, harta pusaka orang tuanya, untuk pokok main, untuk bersolek bermegah diri, untuk belanja anak istrinya. Oh, sayang benar, ia ketika itu masih kecil, tak dapat mempertahankan haknya. Sekarang apakah yang akan dikatakan lagi? Kakaknya sendiri telah melarat, lebih buruk nasibnya dari Ibu Rasmani. Kepada suaminya tak ada yang akan disesalkan Ibu Rasmani. Datuk Sinaro telah membagi nasibnya yang buruk itu sejak mereka masih lagi muda mentah, sampai ke masa ia beranak bertiga itu. Suaminya tak pernah menyesalinya karena kemiskinannya, melainkan serta membanting tulang dari pagi sampai petang, mencari nafkah untuk mereka anak beranak. Tak ada ia berniat akan mencari perempuan lain, tak pernah anaknya beribu tiri, meskipun suaminya seorang datuk yang disegani orang yang mempunyai harta pusaka yang banyak. Walaupun Datuk Sinaro acap kali dicemoohkan dan direndahkan kawan sekampungnya, tak sekali-kali diindahkannya. Sedangkan paksaan orang tuanya dan sanak saudaranya akan beristri lain tak diacuhkannya. Ya, untunglah demikian, kalau tidak apakah jadinya Ibu Rasmani dengan anaknya bertiga itu. Tengah Ibu Rasmani bermenung-menung itu, tiba-tiba terkejutlah ia mendengar suara Dalipah dari belakang. "Ibu, marilah kita makan, nasi telah dingin. Bukankah ibu akan pergi ke sawah?" Dalipah amat heran melihat ibunya menangis. Kemudian setelah memandang kepadanya, ia tersenyum. Hendak bertanya ia takut, tetapi hal itu terasa-rasa juga olehnya sampai mereka sudah siap makan dan ibunya telah pergi ke sawah. Tampak olehnya ibunya seolah-olah payah memasukkan nasi ke mulutnya dan amat sedikit ia makan. Susahkah ibu atau sakitkah ia? Pikir Dalipah dalam hatinya. Sakit tak mungkin. Kalau sakit tentu tak akan pergi ibu ke sawah. Karena ayah tak suka melihat ibu bekerja kalau badannya tak senang. Susah? Apakah gerangan yang disusahkan ibu? Tak pernah ibu sedikit makan meskipun tak bergulai. Karena ia akan bekerja berat dari pagi sampai petang. Berkelahikah ibu dengan ayah? Tak mungkin pula, karena belum pernah saya lihat ibu berkelahi dengan ayah, dan baru sekali itulah ibu menangis sesudah nenek meninggal. Pikiran ini mengganggu Dalipah benar. Sehari-harian itu tak lain yang dipikirkannya. Dalipah waktu itu telah berumur 15 tahun. Dari kecilnya ia biasa manja. Tak pernah ia mengetahui kesusahan dan tak tahu ia akan kesusahan orang tuanya. Tak biasa ia meminta yang mahal-mahal, sebab itu sekalian permintaannya berkabul.
Tetapi semakin besar ia, semakin terasa olehnya kesukaran yang ditanggung orang tuanya, sehingga hal itu acap kali mengganggu pikirannya. Kesukaran hidup yang dijalani ibu bapak si Rasmani sukarlah bandingnya di negeri tempat tinggalnya itu. Tetapi pendidikan yang diberikannya kepada anak-anaknya mengherankan orang banyak. Ada orang yang mengatakan pendidikan demikian baik. Alangkah pandainya Datu Sinaro membagi perbelanjaan. Sawah ladangnya bukan harta pusaka, semua itu harus disewa, dan kerbau pembajak pun kepunyaan orang. Tetapi anak-anaknya semua bersekolah dan mengaji. Tidak saja bersekolah, tetapi dididik sebagai anak orang berpangkat-pangkat, diajarkan menjahit dan merenda, menyulam, menerawang, memasak-masak, bertanak, menggulai, membuat kue dan lain-lain. Gunting pakaian anaknya saja tak tertiru oleh orang di negeri ini, baik orang pasar atau maupun orang kampung. Tetapi banyak pula yang mencela sejadi-jadinya. Napasnya yang tak sampai ke bibir karena menghanyun cangkul dan membajak. Tetapi anaknya dimanjakannya, anak-anak yang sebesar Dalipah dan Rasmani masih juga belum pandai ke sawah ke ladang. Duduk menggoyang kaki di sekolah. Apa benar yang akan ditulis dibacanya nanti? Tak macam anak-anaknya itu akan jadi istri demang nanti. Berupa tidak, berharta tidak. Kalau mau seorang tukang takik naik ke rumahnya itu, nanti sudah untung benar. Betul-betullah orang yang tak tahu akan untungnya. Datuk Sinaro orang kaya, orang berbangsa, mau membunuh diri di rumah itu, membanting tulang dari pagi buta sampai larut malam seperti orang tak laku. Tak mengerti awak akan kehidupan orang di rumah itu. Tetapi sekalian itu tadi acuhkan ibu bapa Rasmani, tak pernah anaknya disuruhnya belanja. Jangankan sepak terjang, tampar dan gocoh, jentik jari saja tak dikenal Dalipah dan Rasmani. Anak-anaknya itu diajar dengan muka jernih dan perkataan yang berarti, tak kasar dan tak memedihkan. Lagi pula tak pernah ibu bapa Rasmani memperlihatkan kesusahannya kepada orang lain, apalagi kepada anak-anaknya. Seboleh-bolehnya diusahakan supaya kesukaran yang ditanggungnya tak dirasai anak-anaknya. Sekalipun permintaan anak-anak itu diakalkannya, sehabis tenaga akan mengabulkannya. Rasmani lebih manja dari Dalipah karena lain dari orang tuanya. Dalipah pun memanjakannya pula. Meskipun ia telah berumur 9 tahun dan duduk di kelas 3 sekolah rendah, tapi masih juga dimandikan, dihidangkan makan minumnya, dicucikan kain bajunya, diantarkan ke sekolah, baik ke sekolah pagi ataupun ke sekolah mengaji petang hari. Biarpun ia suka menurut perintah, tak ada diperintahkan kepadanya akan mengerjakan sesuatu. Bersambung. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpah mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.